wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi client side scripting. Sebelum kita masuk ke pengertian client side scripting, saya akan menjelaskan sedikit pengertian program. Apa itu program? Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis untuk menjelaskan kepada komputer apa yang akan dilakukan oleh komputer. Jadi, pada dasarnya, setiap baris kode dari program yang kita tuliskan itu adalah instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh komputer. Aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, itu adalah salah satu contoh program kompleks. Lalu program yang simpel itu seperti apa sih? Misalnya, aplikasi Hello World atau program Hello World yang biasa kita buat saat mempelajari bahasa pemrograman baru. Nah, lalu apa itu pemrograman? Pemrograman adalah kegiatan menulis kumpulan instruksi ke dalam bahasa yang dapat dimengerti komputer. Nah, pemrograman ini yang biasa kita sebut dengan coding. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian client-side scripting. Nah, client-side scripting ini adalah pemrograman yang dijalankan di sisi server. Maksudnya bagaimana? Script program yang kita buat itu nanti akan dijalankan dan ditampilkan oleh program pada mesin klien, atau dalam hal ini web browser. Client-side scripting ini dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Contohnya itu teks, gambar, dan antarmuka. Nah, ini contoh-contohnya nih. Contoh bahasa client-side scripting. Yang pertama HTML, CSS, JavaScript, dan yang terakhir Visual Basic. Ini saya hanya memberi contoh yang bisa digunakan pada website. Nah, sekarang kita akan mempelajari JavaScript. JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman, berbeda dengan HTML dan CSS yang merupakan bahasa markup. Jadi nanti kita pada JavaScript ini akan ada logika pemrograman dan sintaks-sintaks pemrograman. Nah, ini hubungan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi HTML itu untuk konten ataupun struktur. CSS itu untuk digunakan untuk membuat style. Kan misalnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengubah warna, cara mengubah konteks, dan lain-lain. Nah, JavaScript ini perilaku atau interaksi. Misal kalau kalian buka blog atau website-website tertentu, kadang pointer mouse suka berubah atau ada perbedaan. Nah, itu decodingnya dengan menggunakan JavaScript. Nah, ini contoh struktur penulisan JavaScript. Bisa dilihat di font yang warna orange, di huruf yang warna orange, itu kita tambahkan text script untuk memasukkan script JavaScript ke dalam kode HTML. Dan nanti output dari program ini, program yang kalian lihat adalah Hello World. Printnya dengan menggunakan alert JavaScript. Seperti bahasa pemrograman pada umumnya, JavaScript itu memiliki bagian-bagian yang sama, di antaranya variabel, aritmatika, pengondisian, perulangan, array, fungsi, objek, yang nantinya akan kita pelajari. Pertama itu variabel. Variabel itu apa sih? Variabel adalah tempat yang digunakan untuk menampung data yang nilainya dapat berubah-ubah selama proses program. Setiap variabel harus bersifat unik atau tidak boleh sama. Nah, variabel itu ada dua cara pembuatannya. Pertama itu kita deklarasikan dulu. Declaration itu adalah pembuatan nama variabel. Nah, nama variabel ini bisa dibikin dengan menggunakan dua. Yang pertama ada let yang nilainya dapat diubah, ataupun konstanta, const atau konstanta yang nilainya tidak dapat diubah. Yang kedua itu adalah assignment. Assignment itu pemberian nilai pada variabel. Contohnya bagaimana sih? Nah, ini kita akan lihat. Nah, ini contohnya. Declaration itu kita lihat ya, di sana kita memberikan nama variabel yaitu umur. Lalu kita memasukkan nilainya yaitu 17. Declaration dan assignment dapat dilakukan bersamaan. Misal, let umur sama dengan 17. Kita gabungkan langsung jadi satu baris supaya lebih efisien. Penamaan variabel. Penamaan variabel itu digunakan menggunakan camel case. Camel case itu bagaimana? Ya, ini seperti yang kalian lihat pada contoh di PPT, yaitu jumlah siswa. J pada huruf jumlah itu dibuat huruf kecil,
dan S-nya itu dibuat dengan huruf besar. Nah, ini camel case ini adalah metode menggabungkan dua kata menjadi satu. Karena kan penamaan variabel tidak boleh pakai spasi. Nah, ini caranya supaya kita tetap bisa menamakannya. Aturan ini sudah digunakan oleh banyak developer pada umumnya. Jadi alangkah baiknya kalian mengikuti aturan ini supaya nanti developer lain kalau lihat program kalian itu nggak kebingungan. Variabel dan tipe data. Apa saja yang dapat disimpan dalam variabel? Nah, yang pertama itu string atau kumpulan huruf. String ini dapat menyimpan teks, diawali dan diakhiri dengan quotes. Nah, ini kalian lihat contohnya di bagian bawahnya. Ada yang bisa menggunakan dua kutip ataupun satu kutip. Nah, string juga bisa kita bisa melakukan baris baru dan tab. Nah, ini yang kutip dua ada kalian bisa di sini lihat di situ ada backslash n. Nah, itu gunanya untuk membuat baris baru. Ataupun kita juga bisa melakukan tab dengan menggunakan backslash t. Karena pada dasarnya program itu nggak tahu kita pengennya gimana sih, ini pengen baris baru atau pengen tab. Nah, ini caranya kita pakai escape sequence. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini bisa kalian lihat di backslash n ada new line. New line itu merupakan baris baru. Nah, lihat outputnya. Di sana dia outputnya akan menjadi dua baris yang berbeda. Nah, ini yang mungkin yang perlu dihafal itu yang perlu dihafal adalah backslash n dan backslash t, karena nantinya kita akan sering menggunakan dua escape sequence ini. Nah, yang kedua tadi angka. Tadi kan yang pertama itu ada string. Nah, ini yang kedua angka. Angka itu menunjukkan data numerikal. Nah, angka itu bisa berupa integer, float, ataupun bisa berupa nilai negatif. Nah, aritmatika pada JavaScript. Nah, aritmatika pada JavaScript itu ada, ini bisa kalian lihat di layar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, pembagian, modulus, increment. Increment ini adalah plus 1 ataupun decrement minus 1. Pengondisian. Kita masuk ke bagian yang kedua. Pengondisian ini bisa bernilai benar atau salah. Nah, ini misal kondisinya, jika nilai ujian Anda lebih besar dari 75, maka Anda dinyatakan lulus. Nah, kita lihat pada contoh script di bawahnya. If nilai lebih besar dari 75, maka kita akan melakukan output selamat Anda lulus ujian. Nah, nanti misal nilai kita 80 nih, terus kita masukkan ke pengondisian yang ada di sesuai contoh script. Kalau nilai kita 80, misal 80 jadi lebih besar dari 75, kan berarti itu kondisinya benar kan? Nah, nanti tulisan selamat Anda lulus ujian akan di print pada website. Nah, ini operator logikal yang digunakan pada pengondisian. Ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan ada logika AND, OR, ataupun kebalikan. Nah, kalau di slide sebelumnya kita lihat kita menggunakan di sini lebih besar. Nah, nanti selain lebih besar ada juga nih operator logika lainnya yang nantinya akan kita gunakan saat membuat pengondisian. Nah, sintak pengondisian, yang pertama kondisi if. Nah, if kondisi bernilai benar, nah ntar kita akan menjalankan statement baris kode yang akan kita jalankan. Kalau pada slide sebelumnya kita menggunakan ini kondisinya nih, nilai besar dari 75. Nah, sintak pengondisian selain kondisi if ada juga nih kondisi else, else if, else. Ini tujuannya kalau kita ingin membuat lebih dari satu kondisi, nanti kita bisa pakai ini. Kan kadang kalau kondisi itu bisa lebih banyak, misal nilai bisa dari 75 ataupun nilai kurang dari 50. Nah, itu nanti bisa digabung seperti ini. Nah, ini contoh script pengondisian. Misal kita meminta input user nih, yang from password. Nah, jika passwordnya sesuai, maka kita akan menuliskan selamat datang bos.
Jika salah, maka di website akan menampilkan password salah, coba lagi. Nah, pengondisian ganda. Jadi pengondisian itu kita bisa bikin lebih dari satu. Bisa pakai, nah ini double ampersand atau lambang dan dua kali, ataupun garis panjang, garis vertikal dibikin dua. Nah, kalau yang pertama ini merupakan lambang dan, yang kedua ini merupakan lambang atau. Misalnya kita baca programnya, jika tanggal adalah 1 dan bulan adalah Januari, maka website akan menampilkan memasuki tahun baru Masehi. Lalu yang kedua, jika hari adalah Sabtu ataupun hari adalah Minggu, maka saat ini adalah akhir pekan. Lanjut, kita masuk ke perulangan. Perulangan ini merupakan mengulangi tindakan beberapa kali. Jadi, baris kode ataupun statement yang kita masukkan pada bagian perulangan ini akan diulang sampai kondisi tertentu, sampai kondisinya itu bernilai salah. Ada dua tipe utama perulangan pada JavaScript. Yang pertama, counted loop atau loop yang dapat dihitung, dan yang kedua, uncounted loop atau loop yang tidak dapat dihitung. Setiap tipe perulangan mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan awal dan akhir perulangan. Maksudnya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini saya dapat gambar ini yang bagus banget nih dari Petani Kode yang menjelaskan apa itu counted loop dan apa itu uncounted loop. Nah, kalau uncounted loop itu kita pakai for. Misalnya kita di sini push up, kita mau tentuin ini push up cuma 10 kali. Nah, kita pakai for-nya itu pertama lebih kecil, kondisinya berapa? Lebih kecil dari 10. Kalau udah lebih dari 10, otomatis kan bernilai salah tuh. Berarti nanti dia otomatis nggak push up lagi. Nah, lalu yang while atau while ini digunakan untuk uncounted loop. Dia akan push up terus sampai bosan. Kita kan nggak tahu dia kapan bosannya nih, jadi kita nggak bisa menghitung dia akan berapa kali push up-nya. Kita tidak bisa prediksi. Nah, ini sintaks perulangan for. Yang pertama itu ada kondisi awal, lalu dipisah dengan semikolon, lalu kondisi perulangannya, dan yang terakhir increment keulangan. Tadi misalnya kondisi awalnya itu i sama dengan 0. Lalu yang kedua i lebih besar dari 10, dan yang terakhir adalah i++. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini contohnya. Misal i i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 10, dan i++. Nah, ini yang pertama nih, kita perulangan pertama. I sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 10. Misal i-nya pertama kan sekarang masih 0 nih. Lalu kita masukin nih ke kondisi perulangannya. 0 lebih kecil dari 10. Nah, itu masih bernilai benar kan? 0 lebih kecil dari 10, maka dia akan melakukan print. Nah, setelah itu kita tambah lagi nih, jadi i-nya bernilai 1. Lalu kita looping lagi, balik ke for-nya lagi. Sekarang i-nya menjadi 1, terus kita looping lagi, i lebih kecil dari 10. I-nya tadi berapa? 1 lebih kecil dari 10, masih bernilai benar. Berarti kita print lagi i-nya, dan seterusnya sampai i-nya itu lebih besar dari 10. Misal 11 lebih kecil dari 10. Nah, itu kondisinya salah kan? Itu tidak benar. Nah, berarti otomatis looping for-nya ini akan berhenti. Nah, ini yang while. Sama saja dengan yang for tadi. Pertama, hitung misalnya 1. Nah, masuk ke kondisi while-nya nih. Hitung lebih sama dengan 5. Nah, kalau belum sama dengan 5, nah dia akan looping terus, akan berulang terus. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, nanti sampaikan saja di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.